Halo semuanya, apa kabar? Baik, Bapak yakin kalian semuanya sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 7, kepemimpinan, subtema yang ketiga, ayo memimpin, pada bagian yang kedua. Sudah siap ya? Penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, bersama-sama membangun pos ronda. Yang ketiga, bersama-sama membangun jembatan. Yang keempat, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Kerjasama negara Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang lebih baik, peduli terhadap pendidikan, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN, kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik itu tugas secara individu atau perorangan maupun tugas secara kelompok. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Bahan dan teknik pembuatan patung. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam seperti tanah liat. Contoh bahan buatan ada plasticisin, ada clay, atau ada lagi bubur dari kertas. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teknik butsir, merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Yang kedua, teknik pahat, merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, teknik cetak, merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Menurutmu bahan dan teknik apa yang digunakan untuk membuat patung berikut? Nih, ini bahannya dari tanah liat. Penerapan nilai kekeluargaan sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Yang pertama adalah mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar.
dan buang air kecil, serta menyiram kloset dengan bersih. Yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah kalian berolahraga. Biasakan juga untuk tidak menggunakan anduk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Yang berikutnya, menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Teks pidato dapat disampaikan melalui berbagai media. Ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato, serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya, pameran karya seni patung. Pameran karya seni patung bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang banyak tentang karya seni. Dalam membuat pameran diperlukan rencana yang sangat matang agar pameran berjalan dengan lancar. Kita perlu juga mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Menentukan ruangan dan menyusun karya seni agar tampak seperti pameran. Mengelompokkan karya seni patung sesuai dengan bahan yang digunakan. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Ya. Terima kasih dan selamat belajar.